Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Sekarang kita lagi di warung Ibu Yayah, ada di sekitaran Salatiga, nggak jauh dari Semarang. Ini pemandangannya sawah nih, enak banget. Nah, bro, Siap. gue lagi seneng sharing nih Hmm. ke teman-teman dengan berbagai macam mungkin kolega atau teman yang memang punya bermacam-macam lah Ya, keunikan dari mungkin teman-teman gua ya, ada yang ya, akademisi, ada yang pebisnis, ada yang ya, ekonom. Nah, dalam hal ini sangat erat melekat di ingatan gua seorang Ardinal ini ya, dari mungkin udah hampir 6-7 tahun yang lalu ya. Lu udah di trading, di ekspor sampai ya, hari ini malah ya. eksportir, seorang eksportir. Nah, ada yang bisa lu bagikan nggak sih Hmm. ke teman-teman nih yang nonton kalau seandainya mereka-mereka ini mendapatkan kesempatan untuk bisa memprovide Ya, satu komoditi lah, ya, eh, ekspor melalui sebagai trader sebuah komoditi di Indonesia, apalagi era hari gini kan ini eranya sosial media, ya, banyak sekali kemudahan-kemudahan kebutuhan ya, komoditas yang bisa disalurkan ya. ya, ya, Nah, apa ada yang bisa lu bagikan gak sih dengan pengalaman lu kalau dapat kesempatan ya. kayak gitu bagi pemula? Oke. Ya, untuk memulai ekspor sih di era sekarang bisa dibilang jauh lebih mudah ya. Mungkin kalau di era sebelum-sebelumnya, sebelum era digital itu, ekspor itu seperti pekerjaan yang apa namanya, hanya orang-orang tertentu yang bisa melakukan gitu. Hmm. Nah, di era sekarang kan bisa kita bilang udah nggak ada border, dunia ini kan WhatsApp aja udah connect sama seluruh dunia gitu. Nah, cuman kekurangannya di era sekarang itu bukan kekurangan sih ya, mungkin kehati-hatian yang harus kita punya ketika mau memulai adalah ketika kita memverifikasi pembeli gitu. Gampang lah cari pembeli mah di website, di Facebook aja itu udah, Ya, misalnya benar. komoditas anu buka itu udah pembeli penjual udah bersatu Nah, lah, benar, udah bergabung gitu. benar. Nah, jadi kalau urusan connect itu sih harusnya ya, dengan digital seperti sekarang bukan sesuatu hal yang sulit gitu. Nah, cuman tahap selanjutnya itu biasanya orang banyak yang failed itu ketika di fase dia udah nemuin pembelinya, Oke. kemudian dia euforia, wah nih saya dapat Ya. pembeli gini-gini. Terus jadi fokusnya mereka lebih ke entertain buyernya ini, nah Oke. kayak gitu-gitu. Nah, sebenarnya kalau pengalaman yang saya lewatin gitu, eh, pembeli itu biasanya, kalau pembeli yang benar ya, yang verified itu biasanya straightforward tipikalnya. Saya mau barang anu, harganya sekian, eh, lu harus ngirim tanggal sekian, kualitasnya seperti ini. Artinya tadi Ya, maksud lu di sini pada saat mendapatkan opportunity itu ya, kita harus bisa pintar-pintar memverifikasi. memverifikasi betul, Karena bisa jadi apakah ini sebenarnya tidak benar tidak salah. betul. Artinya apakah dia ini buyer langsung Ya, ataukah ini dia semacam agency ya. agency atau orang yang memang di sana juga kan, ah, gue pengen nyari duit juga gitu, Ya broker artinya gitu. trader Iya, juga dia. trader juga betul. Artinya trader ketemu kita yang trader atau Iya, kita trader ketemu buyer atau iya, ketemu agent iya, atau betul. apapun gitu. Nah, artinya cara memverifikasinya tuh tadi yang lu bilang ya. Iya, Nah, tapi di luar dari itu ada cara memverifikasi lainnya nggak? Artinya, let's say ternyata memang opportunity lu iya, eh, memang dengan agency iya, atau dengan trader lain. iya. Kan nggak salah juga, Nggak bro. ada, iya benar. Nah, bagaimana memverifikasinya agar kemampuan dia dengan kemampuan kita juga Iya, equal artinya? iya betul. Gimana tuh? eh Ya di sini kita perlu, artinya kita perlu melihat keluar dari mindset kita dulu gitu. Jadi kita harus ngelepasin dulu, gue pengennya untung sekian gitu. Nah, kita tuh harus itu kita sampingin dulu gitu. eh yang harus kita gambarin itu pertama misalnya agent.
Agent itu biasanya dia kepengennya dari kita kan pasti selisih. Dia Ya, nggak peduli kualitasnya, dia nggak peduli apa, dia pasti konsentrasinya di numbers kalau agent. ya, Nah, kalau pembeli langsung konsentrasinya dia pengen, tentu pasti kalau harga dia pengen harga yang proporsional sebetulnya. Mahal ketinggian enggak, terlalu murah juga mereka ragu gitu. Jadi mereka pengen yang pas, terus ketepatan waktu juga kualitas. Itu biasanya kalau pemberi langsung, karena ketika mereka mengimpor dari Indonesia, pasti mereka akan ada kebutuhan kan. Needs-nya itu biasanya apa mereka mau jual ah, langsung atau sebagai bahan baku pendukung di manufakturnya dia mereka macam-macam. ya Nah, itu betul kita betul. gambarin dulu. Oke. Nah, setelah kita menggambarkan, oh yang ketemu sama kita itu agent atau manufaktur atau apapun itu, nah barulah kita memikirkan kira-kira offering apa yang sesuai dengan kebutuhan kita yang bisa Ini diterima sama related mereka. dengan term of payment dan lain-lain ya. Betul, dengan term of payment dan dengan ini dan lain-lain gitu. Karena terkadang masalah term of payment ini terlihat mudah tapi implikasinya Betul, panjang. iya, Apalagi dalam hal ini kita tadi bicara ini sambil ya, iya, sektor pembeli. Kita di sini hmm, ingin mencarikan komoditi yang dibutuhkan. betul, Artinya di situ juga ada kebutuhan cash flow dana. betul, Nah, itu betul. gimana tuh? Terhadap si Eh, sumber apa berarti ya? Sumber komoditinya sendiri. iya betul. Ya sebetulnya, nah ini kadang untuk pemula nggak dilihat. Jadi kan kalau sebelum bikin order itu ada proses lobby pembicaraan sebelum kita ngeluarin official apa namanya, kalau dari mereka PO atau sebaliknya dari kita pro forma invoice gitu. Nah, pada saat bikin ini tuh rata-rata kalau pemula kan terburu-buru tuh. Oh, bikin aja pokoknya ini kali segini kali 100 perak berarti untuk gua segini, rata-rata kan Ya konsepnya di betul situ benar benar kan. benar benar. Nah, Di otak gue juga udah begitu. iya, rata-rata di situ. Iya, Nah, iya. justru yang harus kita perhatikan setelah kita tahu nih, oh ini pembeli kita misalnya pembeli langsung yang akan menjual kembali produk yang dia beli. Nah, berarti kan kita harus pinter-pinter, apa kalau zaman sekarang kan browsing bro gampang lah, Hmm. ini harga ini komoditi ini di retail berapa, jadi kita bisa memperkirakan mereka tuh mau dapat margin berapa. Ya, Nah dari situ baru kita nentuin harga yang mau kita offer. Nah dari harga itu kita hitung dulu kira-kira masuk nggak, ada lebihnya nggak buat kita. Nah tahap selanjutnya dari selisih itu kan kita tahu biaya ya, produksinya, biaya beli kita lah ya, ya. dari si Oh, produsen. Baru kita atur gimana flow-nya, apa penawaran yang kita hmm. sampaikan itu fit sama kemampuan kita dan needs si pembeli gitu. Oke. Nah, untuk mendapatkan informasi ini kan sebelum kita tulis tadi official resminya harus ngobrol dulu gitu sama si bayarnya. Baik buyer maupun kepada sumber Betul, komoditi yang dibutuhkan kan. betul. Artinya nggak bisa tuh hari gini kita cuma lewat telepon, lewat WA, kamu punya Nggak barang bisa, ini, nggak ada bisa. nih barang ini, Iya, harga sekian. iya, Ya harga, tapi iya, mengenai kemampuan dia, iya, apakah sumber bahan baku atau material itu memang pointed kepada orang yang tepat iya, gitu ya. betul, Itu yang perlu betul. di mapping maksud Iya, lo. betul. Harus di mapping dulu karena nggak usah jauh-jauh kita trading sama luar negeri lah. Di lokal pun sama sebenarnya kayak gitu gitu. Oke. Kita bisa lihat dari misalnya, gue butuh ini, misalnya kita nongkrong lah, Hmm. nongkrong di tongkrongan asli sama di digital, Ya. kita gambarin hal yang sama gitu. Maksudnya Hal yang digital? sama tuh maksudnya kita nongkrong nih, kita ngobrol, gue butuh ini nih, Hmm. kan bisa siapa aja yang ngerespon. Ya Dan di betul. digital juga gitu gitu. Iya platform digital betul betul. Kan gitu, gue butuh ini nih, siapa aja bisa ngerespon. Betul. Tapi kita bisa memverifikasi dari offering yang masuk gitu. Oh ini mah agent, oh ini mah ini Artinya gitu. sebetulnya betul kata lu, jangan Nah, euforia. betul, Artinya pada saat euforia kita jadi irit bertanya informasi. betul. Iya, kita gali Kepada buyer pun kita betul. gali, kepada sumber komoditinya yang akan kita Harus kita handling gali. pun kita gali. Iya, jangan sampai bayarnya dapat dari digital WhatsAppan, terus sumbernya juga kita WhatsAppan, udah pasti nggak akan ketemu itu mah. Dan kalau udah bicara itu udah bicara
faktor risiko loss yang sangat tinggi ya. sangat tinggi karena informasinya juga kan harus verifikasi, kita datang tempatnya, terus jangan cuman ke satu tempat Ya. gitu, kita cek di kayak gue aja kalau misalnya cari arang gue tuh bisa cari ke Sulawesi, Gorontalo, Palu, Sumatera gitu. Iya, ya. Yang lebih Kalau lu kan dengan sejarah sebagai trader dulu beberapa Iya. tahun, gua mengikuti lah ya gua. Iya. Kemudian lu beralih kepada mempunyai manufaktur. Iya. Kemudian dari manufaktur kelapa ya. Mm. Dari sumber komoditi kelapa, kemudian dari sumber kelapa itu lu kembangkan diversifikasinya ya. Iya, iya, betul. Ardinal ini mendiversifikasi sampai saat ini turunannya selain jadi santan bro ya. Ya, santan. Jadi ini juga ya arang dan apa? Arang Untuk briket. briket ya. Artinya tadi informasi yang disampaikan Ardinal ini kita disclaimer dulu ya. Betul. Artinya mungkin ini bisa tidak sesuai dengan teori. Ya. Tapi ini aktual berdasarkan pengalaman lu. Ya, experience gitu. Dan ini yang membuat lu bertahan sampai dengan hampir mungkin 1 dekade ini kali ya. Ya. Hampir 10 tahun ada ya? Iya, kurang lebih. Bermain dari mulai trading sampai dengan Betul. manufacturing dengan ekspor. Ya. Nah, artinya teman-teman semua bahwa yang tadi poin-poin Ardinal sampaikan ini bahwa memverifikasi baik itu pembeli maupun sumber bahan bakunya itu sangat dibutuhkan. Iya, betul. Dan jangan euforia, tadi bahasanya itu bagus banget. Jangan euforia sehingga malu bertanya sesat di jalan. Iya, betul. Gali informasinya sedalam-dalamnya, apalagi era borderless digital ini kan ya kita zoom meeting aja, lu ada di Salatiga, gua ada di Jakarta, di Bandung malah lebih cepat dibanding kita naik mobil atau kereta atau pesawat hari ini. Oke, jadi ini daging semua. Jadi disclaimer-nya juga tadi sudah, ini berdasarkan pengalaman beliau. Jadi thank you bro untuk sharing. Juga. Nanti kita akan kupas lagi di edisi berikutnya tentang proses selanjutannya nih. Oke. Karena tadi kita bicara baru tahap mapping. Ya. Kita belum tahap isian bagaimana sih mengkurasi quality satu produk yang produk ini tidak kita miliki. Iya, betul. Belum nanti kita bikin lagi pembedahan mengenai bagaimana melakukan shipping. Iya. Kita nggak punya kapal, kita nggak punya truk, kita nggak punya apa lagi, you name it. Kita nggak punya armada. Bagaimana kita memanage ini semua gitu ya. Ini nanti gua akan bedah. Siap. Di edisi konten yang lain, di lokasi yang lain. Kali ini kita sekali lagi di Salatiga. Tempatnya enak di sini. Jadi sampai ketemu lagi. Thank you bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.